the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. The morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel, truth of old, it shall not kneel, it shall not fade. And by His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh,
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Bapa, kami menyatakan kami memerlukan Engkau Tuhan di dalam fellowship kami hari ini. Ibadah kami hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau tolong kami, pimpin kami Tuhan, biarlah fellowship kami hari ini berkenan kepadamu Tuhan, dan juga biarlah Engkau berbicara kepada kami lewat pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap device yang kami pakai Tuhan, berkati setiap
alat yang kami pakai Tuhan, listrik yang ada Tuhan, jaringan internet yang ada Tuhan, biarlah semuanya stabil demi pemberitaan firman ya Pak. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, dan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau mempermuliakan diri-Mu sekali lagi lewat pemberitaan malam ini ya Bapak. Kami bersyukur, berkati tanah hati kami, dan juga berkati saudara-saudara kami yang akan bergabung malam ini, dan juga mereka yang akan menyaksikan via YouTube. Tuhan Engkau berkati juga ya Pak. Biarlah firman malam ini berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan full screen kan dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, walaupun cukup last minute tadi pergantian link Zoom-nya, tapi teman-teman punya respon cukup bagus. Really appreciate it. Minta maaf karena hari ini Beta Sonde startnya lebih awal, karena ternyata ada sedikit gangguan sama link Zoom yang biasa Kotong pakai itu, ada sedikit masalah teknis, makanya Beta langsung pindah akun. Makanya kalau teman-teman lihat Beta punya foto profil itu ada logo BI-nya, ya puji Tuhan Kotong bisa pakai. Jadi untuk minggu ini Kotong pakai tahan dulu. Anyway, welcome back di fellowship kita hari ini teman-teman. Nah inilah kendalanya kalau kita fellowship masih menggunakan online, ya kendalanya pasti kendala-kendala teknis seperti ini. Kemarin ada beberapa yang sudah minta untuk kita kembali offline, tapi sebenarnya kita bisa saja kembali offline, dan memang tidak akan full offline, kita akan tetap akan hybrid, supaya teman-teman nanti yang di luar Kupang juga bisa tetap ikut. Hanya sebenarnya kalau teman-teman lihat, sebenarnya saya sengaja juga mengulur, pengen melihat nih kesungguhannya teman-teman yang mau datang offline. Apakah benar-benar mau offline? Karena logikanya begini teman-teman, kalau kita di Zoom, yang teman-teman tinggal duduk di depan kamera atau di depan laptop, tinggal tekan tombol, tinggal tekan di screen, terus langsung join, yang tidak memerlukan tenaga, biaya yang lain, yang gampang saja. Kalau kita tidak bisa melakukan, apalagi yang kita mau keluarkan tenaga, biaya untuk datang duduk langsung di tempat secara offline, nah itu pasti akan lebih membutuhkan tenaga. Dan kalau yang gampang kita tidak bisa lakukan, tidak menjamin bahwa yang offline teman-teman akan datang gitu. Makanya saya sempat diskusi juga dengan beberapa teman, sampai benar-benar tempat kita ready, kita masih offline dulu. Nanti begitu ready kita akan hybrid. Jadi teman-teman yang di luar Kupang juga jangan khawatir, tetap bisa ikut, karena kita akan sambil live stream juga, entah via via Zoom atau via YouTube, itu akan tetap ikut. Saya prefernya tetap via Zoom supaya teman-teman juga bisa tetap berinteraksi. Nah, sebelum kita lanjut juga teman-teman, saya pengen supaya nanti mulai ke depan kita mulai merubah cara kita beribadah, berfellowship. I wanna go back to the Bible gitu. Saya pengen kita semua kembali kepada bagaimana sih Alkitab menginginkan sebuah ibadah, sebuah persekutuan. Dan tiap minggu saya selalu menekankan, dan saya tidak akan pernah berhenti menekankan teman-teman, ingat, Trinity Fellowship, it's a fellowship. Ingat, ini hanyalah fellowship atau sebuah perkumpulan. Sama halnya ketika kita ke gereja, itu perkumpulan dari perkumpulan dari gereja. Jadi gereja sebenarnya itu adalah kita, pribadi kita. Diri kita itu adalah gereja. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ingin kita merubah mindset kita untuk kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab, dalam konsep Alkitab, gereja itu adalah pribadinya, orangnya, bukan institusi. Institusi itu hanyalah perkumpulan dari gereja-gereja Tuhan. Dan saya tidak melarang, itu wajib teman-teman harus ada di dalam sebuah kumpulan ibadah, karena itu disarankan juga di dalam Alkitab, di mana dikatakan janganlah menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan ibadah, karena di situ justru kita hadir untuk saling menguatkan, karena bisa jadi kita butuh dikuatkan oleh kesaksian teman ini, atau orang lain punya cerita hidup, atau pemberitaan seseorang itu mungkin memberkati kita, atau kesaksian kita justru memberkati mereka. Jadi teman-teman,
selalu mindsetkan setiap minggu teman-teman dengar firman, harus masing-masing harus punya pelayanan di luar sana, bagaimana bisa menerapkan apa yang kita pelajari di dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah itu harus berdampak di luar sana. Makanya saya lagi berpikir, berdoa, minta hikmat caranya bagaimana supaya teman-teman di Trinity juga, teman-teman masing-masing itu punya action plan. Saya selalu bilang bahwa setiap orang yang hadir di Fellowship Trinity harus punya action plan, apa yang dia mau buat di luar sana gitu. Karena tidak cukup teman-teman hanya dengar khotbah, hadir ibadah, tapi teman-teman tidak berdampak di luar sana, itu tidak baik, itu tidak bertanggung jawab namanya. Jadi biasakan masing-masing tuh harus tahu kira-kira saya ini punya panggilan di mana, kira-kira saya ini bisa melayani di apa. Karena pelayanan kan teman-teman tidak harus teman-teman duduk di depan laptop seperti ini berkhotbah atau singer di gereja, tidak harus. Teman-teman punya dampak di luar sana, dan teman-teman dengan melakukan itu nama Yesus dikenal, itu pelayanan. Jadi jangan pernah terkungkung dalam konsep bahwa pelayanan itu harus dalam tembok gereja, harus di dalam lingkungan persekutuan. Di dalam kehidupan sana itu adalah penyembahan kita, pelayanan kita ya teman-teman. Harus ingat itu selalu. Apalagi kita sudah belajar di Injil Markus, ini selalu ditekankan, sudah beberapa minggu ini ditekankan tentang menghasilkan buah. Ingat, Tuhan sangat membenci ketidakberbuahan. Dan minggu lalu kita sudah bahas tentang kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus dipakai untuk menghasilkan buah. Nanti sebentar kita akan bahas kelanjutannya lagi, kelanjutan dari kepercayaan yang Tuhan berikan itu, apa yang kita bisa hasilkan dari situ. Nah, untuk mempersingkat, saya akan share screen, kita akan baca sama-sama. Teman-teman yang ada pegang Alkitab di situ, silahkan buka di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-12. Teman-teman nanti biasakan ya, kalau bisa bukan cuma di Trinity, tapi di gereja, dimanapun, biasakan untuk take note, harus punya catatan. Jadi kita harus tahu kita belajar apa minggu ini. Nanti minggu depan kita bisa review, oh ternyata ini ada kelanjutannya di sini. Jadi kita bisa tetap keep track, karena ini bicara tentang pertumbuhan rohani kita masing-masing ya. Sebagus apapun seorang mau menyampaikan firman Tuhan, tapi kalau teman-teman kita sebagai orang yang tidak take note, itu kita tidak bisa bertumbuh nanti, karena kita tidak bisa membandingkan minggu lalu kita belajar apa. Karena bisa jadi saya sampaikan minggu lalu mungkin ada yang salah atau ada yang keliru. Nah, feel free kalau teman-teman rasa, oke, cek ini ada yang salah nih dari pemberitaan kamu, tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab di sini bilang begini, feel free. Kita di Trinity diajar untuk open, terima kritikan kalau memang kita punya pemberitaan ada yang salah. Yang penting teman-teman menyampaikan sesuai dengan data Alkitab. Kita selalu back to the Bible, bukan back to the Android ya, back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Jadi nanti kalau teman-teman di luar sana berbicara tentang satu topik tertentu, hal-hal rohani, jangan teman-teman pakai pengalaman untuk backup. Itu tidak Alkitab ya. Kita mau backup itu harus kembali pada Alkitab. Karena kita banyak kali kita dengar apa kata pendeta atau apa kata si penulis buku ini, tapi ternyata tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi Alkitab itu harus jadi standar kita ya. Teman-teman, terlebih kalau kita bicara tentang karunia roh, nanti kita bahas di Korintus itu. Karena paling banyak orang sering menyalahartikan Alkitab itu ketika berhubungan dengan karunia roh, ketika berhubungan dengan persembahan, atau hal-hal yang sebenarnya hal-hal sederhana itu. Tapi kalau orang salah artikan, maka kita akan salah penafsiran juga. Makanya teman-teman juga harus belajar. Jadi jangan hanya mendengar dari orang, tapi dig for yourself. Kita gali untuk diri kita sendiri. Oke, hari ini kita akan bahas dari ayat 13, kelanjutan dari minggu lalu, ayat 13 sampai ayat 17. Jadi ada 14, 15, 16, 17, hanya ada, kita bahas di sini ada 4 ayat ya, 4-5 ayat saja hari ini, tidak banyak. Tapi saya mau teman-teman perhatikan, karena ini akan saling berkaitan. Tiap minggu itu, apa yang kita pelajari dari Injil Markus itu saling berkaitan sebenarnya. Nah, hari ini, minggu lalu kita bicara tentang kepercayaan yang Tuhan berikan ya, dengan menggunakan perumpamaan tentang pohon, pohon, pohon apa namanya tuh, di pohon zaitun di tengah, pohon zaitun di tengah kebun anggur, di mana Tuhan sudah mempercayakan tentang kebun anggur,
Tuhan sudah mempersiapkan kebun anggur, tuan ya bukan tuan. Seorang tuan sudah mempersiapkan kebun anggurnya secara sistematis dan dipercayakan kepada para penggarap. Kemudian dia pergi dan dia mengutus orang untuk mengambil buah atau panen yang menjadi miliknya. Tapi toh terakhir kita tahu ceritanya bagaimana hamba-hamba itu disiksa, dibunuh, dan sampai pada anak dari tuan itu pun dibunuh. Jadi sebenarnya Yesus menggambarkan tentang dirinya dan juga para pemimpin-pemimpin Yahudi yang dipercayakan untuk menggembalakan, mengerjakan pemberdayaan dari kebun anggur yaitu Israel sendiri. Nah, dan bagaimana nabi-nabi yang pernah diutus itu dibunuh, disiksa oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi, dan kemudian Yesus sedang menubuatkan bahwa nanti kalian akan melakukan hal yang sama dengan diriku sebagai anak Tuhan, anak Allah ini. Jadi kita belajar bahwa Yesus sedang menggambarkan keadaan dari Israel, keadaan dari kepemimpinan Yahudi di sana. Dan kita juga tarik aplikasi ke diri kita sendiri bagaimana Tuhan mempercayakan juga hal-hal kepada kita, baik itu secara rohani maupun hal-hal secara jasmani, baik itu dalam hal pelayanan, baik itu dalam pekerjaan, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita itu Tuhan sudah rancangkan semua secara sistematis, tapi nanti dalam pemberiannya, pertemuan kita pada itu semua akan ada namanya the divine encounter. Secara ada kronosnya ya, ada urutannya. Mungkin pemberian pertama kita terima ibaratnya kita terima ladangnya dulu nih, kebun anggurnya dulu. Minggu depannya oke, Tuhan percayakan pagarnya. Oke, minggu depan Tuhan percayakan paritnya. Minggu depan lagi atau bulan tahun depan Tuhan percayakan menara jaganya. Seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat, semua itu sudah dipersiapkan oleh tuannya, sang pemilik kebun anggur itu, kemudian dia serahkan kepada penggarap-penggarapnya. Jadi penggarapnya tidak ikut andil dalam mempersiapkan dari A sampai Z, atau dalam ekonomi mungkin orang bilang dari hulu sampai ke hilir, itu sudah dipersiapkan oleh pemiliknya. Nanti bagaimana kita mengembangkannya itu kembali pada kita, tapi kita sudah punya tanggung jawab di situ. Dan tanggung jawab kita adalah sebagai steward, bukan sebagai owner. Jadi ingat, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, take it as stewardship and not ownership. Ambil itu sebagai kepercayaan dan bukan sebagai kepemilikan. Kepercayaannya artinya kalau kita buka tangan, kapan saja Tuhan mau ambil dari kita, so be it. Itu karena Tuhan punya, bukan kita punya. Sama halnya juga ketika kita terima kepercayaan, akan ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk ambil bagian mereka yang Tuhan titipkan lewat kita. Ambil, karena itu bukan punya kita. Jadi teman-teman harus mindsetkan hal seperti itu. Saya pribadi sudah share minggu lalu dari pengalaman pribadi. Saya tahu saya orangnya kadang-kadang suka kebablasan, pakai berkat yang mungkin ada yang Tuhan titipkan buat orang lain, atau mungkin secara sadar tidak sengaja saya tahu ini Tuhan mau kasih orang ini, tapi saya yang pakai kadang-kadang. Makanya saya bilang, dan saya sarankan teman-teman kita buat list, kita buat list mau di HP atau tergantung convenience-nya masing-masing. Kita buat nih, Tuhan kira-kira minggu ini nih, bulan ini siapa yang saya lewatkan Tuhan? Adakah yang Tuhan titipkan buat saya, dan mungkin karena saking kesibukan saya terlalu banyak, atau mungkin karena keperluan saya terlalu banyak, saya melewatkan, ternyata ada yang Tuhan titipkan buat si A, buat si B. Sederhananya teman-teman, bahkan ketika orang minta, Jack ada kok 2.000 rupiah, mau bayar parkir, lo beta son ada uang kici. Itu pun beta percaya, saya pribadi percaya bahwa ada bagian dari yang saya terima tuh 2.000 itu mungkin buat dia, memang Tuhan sudah tentukan. Jadi teman-teman, ini belajar mengajarkan kita untuk jangan pelit, dan juga mengajarkan kita juga untuk membangun empati terhadap orang lain. Karena mungkin kita pikir 2.000 rupiah itu kecil, mungkin kita pikir 5.000 rupiah itu kecil, tapi buat orang-orang yang Tuhan sudah tentukan, itu bagiannya dia ada di situ. Bagi mereka itu penting sekali teman-teman. Jadi belajar untuk terima kepercayaan itu dan jadi seorang hamba yang bisa dipercaya dengan apa yang Tuhan percayakan. Nah, kita lihat juga teman-teman, masih ingat ya, beberapa waktu juga sebelumnya itu, orang-orang Farisi, kalau teman-teman ingat di 2 minggu lalu, kita belajar bahwa orang Farisi itu dipermalukan oleh Yesus karena mereka bertanya tentang otoritas. Apa otoritasmu melakukan ini, mengusir orang-orang dari bait Allah? Dan
Yesus menggunakan pertanyaan mereka itu untuk bertanya kembali, sehingga jebakan yang mereka buat kepada Yesus menjadi jebakan kembali kepada mereka. Di mana Yesus tanya kepada mereka, kalian jawab dulu pertanyaan saya, baru saya jawab pertanyaan kalian. Baptisan Yohanes itu datangnya dari Tuhan, dari Allah, atau dari manusia? Nah, ini pertanyaan dilematis. Kalau teman-teman ingat kita bahas, tidak ada jawaban aman di sini. Karena kalau mereka bilang itu baptisan Yohanes adalah baptisan dari manusia, mereka siap dirajam oleh orang-orang Yahudi yang hadir pada waktu itu, yang mayoritas dibaptis oleh Yohanes. Dan mayoritas orang-orang yang hadir di situ adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Jadi kalau misalnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini bilang bahwa baptisan Yohanes itu dari manusia, mereka terancam pada waktu itu. Sedangkan kalau mereka bilang bahwa itu dari Tuhan, susah juga buat mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti Yohanes, mereka tidak mengikuti pemberitaannya dia dan tidak tunduk kepada pemberitaan Yohanes. Maka orang akan bilang, kalau kalian mengakui bahwa baptisan Yohanes adalah dari Tuhan, kenapa kalian tidak ikut dia? Kenapa kalian tidak menerima dia? Karena sebenarnya kalau mereka berani bilang bahwa itu adalah baptisan Yohanes datangnya dari Tuhan, maka pertanyaan mereka terjawab sudah. Kalau Yohanes itu dari Tuhan, baptisannya itu dari Tuhan, maka ketika Yohanes berkata tentang Mesias yang akan datang, yang akan dia baptis beberapa menit kemudian itu, ketika Yesus muncul, dia bilang, bahkan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes, ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Jadi pertanyaan dilematis itu membuat bingung para orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat, antara mau memilih terancam oleh masyarakat atau malu sendiri. Karena kalau mereka bilang tadi ya, bukan dari Allah, berarti mereka siap dilempar ya oleh orang-orang Yahudi. Tapi kalau mereka bilang dari Allah, maka mereka malu sendiri, karena sebagai pemimpin agama harusnya mereka memberi contoh, tapi mereka justru orang yang tidak mengikuti Yohanes. Nah, kita tahu bahwa mereka akhirnya mengambil jalan tengah. Mereka bilang, kami tidak tahu. Dan Yesus bilang, kalau begitu saya pun tidak memberikan jawabannya buat kalian. Dan mereka pergi. Dan kita tahu ciri khas orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, mereka selalu cari kesempatan lagi untuk menguji. Nah, ini kembali mereka punya kesempatan dan mereka pakai trik. Cara yang Yesus pakai untuk menjebak mereka dengan pertanyaan mereka sendiri. Nah, kali ini mereka pengen menjebak Yesus lagi. Nah, ini menarik. Kita baca dari ayat 13-17 bilang begini. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Nah, ini licik, teman-teman. Nanti kita lihat kenapa. Liciknya di mana. Orang-orang itu datang. Ingat ya, sebelumnya hanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sekarang mereka ajak orang-orang Herodian. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru. Ini lihat, pembahasan mereka ini manis sekali. Engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Pertanyaannya gini, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Atau bahasa kupanya, bosan mau tes beta lah, kok. Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Kemudian, lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah, ini menarik, kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Kenapa ini menarik? Kenapa ini penting, teman-teman? Karena kalau teman-teman lihat caranya orang-orang Herodian ini bertanya kepada Yesus, mereka pakai cara yang sama yang Yesus gunakan untuk membuat mereka menghadapi namanya dilema. Tidak ada jawaban yang aman di sini. Apapun jawabannya itu will cost something.
gitu. Entah itu akan memperhadapkan mereka dengan, kalau yang sebelumnya mereka memperhadapkan Yesus dengan Yesus memperhadapkan mereka dengan ego mereka sendiri dan juga memperhadapkan mereka dengan dengan uh, orang-orang Yahudi di sana. Nah, sekarang mereka pakai cara yang sama untuk memperhadapkan Yesus, pertama dengan orang-orang Yahudi, dan yang kedua memperhadapkan dia dengan otoritas Romawi. Jadi kalau orang tidak pakai hikmat di sini, teman-teman, apapun jawabannya dia beresiko sebenarnya. Kenapa beresiko? Nanti kita lihat sebentar. Nah, di ayat 13 sampai 14 kita kenal dulu. Di sini yang datang di situ ada dua kelompok, teman-teman. Ada orang Farisi, ada Herodian. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah bahas, kita sudah pernah pelajari ada orang Farisi, Alkitab sebut ada ahli-ahli Taurat, ada tua-tua ada tua-tua Yahudi ya, kita tahu. Nah, itu golongan-golongan yang berbeda. Kita sudah bahas Farisi. Farisi ini kita tahu adalah satu kelompok atau golongan, atau lebih tepatnya mereka seperti partai di dalam Yudaisme. Nah, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang percaya, ini orang-orang yang percaya kepada kebangkitan, dan mereka mengikuti secara taat itu tradisi hukum, tapi bukan apa yang diajarkan Alkitab, tapi ajaran nenek moyang mereka. Itu kita sudah bahas juga di pelajaran tentang Markus, dari Injil Markus ini. Nah, orang-orang Farisi ini juga ada yang menjadi ahli-ahli Taurat. Walaupun ini golongan yang berbeda, orang Farisi dan ahli Taurat itu golongan yang berbeda. Ahli Taurat itu yang kita kenal sebagai scribes atau juru tulis. Ini orang-orang pakar-pakar hukum di dalam kalangan Yudaisme. Nah, tapi kadang-kadang suka terjadi overlap anggota. Artinya ada orang Farisi yang juga adalah ahli Taurat, ada juga ahli Taurat yang juga bagian dari orang-orang Farisi. Tapi Farisi itu bukan ahli Taurat, ahli Taurat itu bukan Farisi. Gitu ya. Jadi itu dua kelompok yang berbeda. Terus ada tua-tua. Kita tahu kalau tua-tua itu lebih kepada para imam-imam. Mereka yang akan menjadi hakim di dalam golongan orang-orang Yahudi. Terus kita juga tahu ada orang-orang Saduki. Nanti kita lihat sebentar, minggu depan bahas tentang Saduki. Hari ini kita bahas tentang Farisi dan Herodian. Kalau Saduki berbeda dengan Farisi, mereka juga golongan elit di dalam kalangan Yudaisme atau Yahudi, tapi berbeda. Orang Farisi dan Saduki ini saling bertentangan secara teologis. Karena kalau orang Farisi itu lebih religius, sedangkan orang-orang Saduki itu mereka lebih liberal gitu. Karena kalau orang Farisi percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian, orang Saduki di sisi lain, walaupun mereka kelompok elit agama, tapi mereka tidak percaya pada kebangkitan setelah kematian. Makanya nanti minggu depan kita akan bahas bagaimana orang Saduki itu mempertanyakan kepada Yesus tentang kebangkitan. Nah, Farisi dan Saduki itu saling bertentangan, mereka tidak akur. Sama halnya juga dengan orang-orang Herodian. Herodian ini juga adalah satu kelompok atau sekte dalam yang namanya Yahudi Helenistik. Nah, itu mereka juga disebutkan di dalam beberapa bagian di dalam Alkitab. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam Markus, ada juga di dalam Matius, ada juga di dalam Lukas, dan juga di Kisah Para Rasul. Nah, siapa nih Herodian yang hari ini yang kita bahas datang bersama-sama dengan orang-orang Farisi. Nah, Herodian dan Farisi ini bertentangan juga, teman-teman. Sama seperti Farisi dan Saduki. Herodian ini dengan Farisi bertentangan. Kenapa? Karena Farisi ini mereka walaupun mereka elit agama dan mereka membenci Yesus, sama juga dengan orang Herodian membenci Yesus, tapi ada beberapa bagian dari Tanak atau perjanjian lama itu yang mereka ikuti dan mereka percayai. Misalnya tadi mengenai kebangkitan itu, atau janji tentang Mesias, kedatangan Mesias. Hanya karena mereka mengikuti tradisi, mereka mengharapkan Mesias yang datang adalah Mesias militer atau Mesias politik atau Mesias yang akan membebaskan mereka dari jajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Tapi mereka percaya akan janji tentang Mesias. Nah, di sisi lain Herodian, mereka tidak menantikan Mesias itu. Karena Herodian dari namanya saja kita tahu mereka ini adalah orang-orang pendukung Herodes. Jadi mereka orang Yahudi
tapi mereka mengharapkan agar tahta di dalam kerajaan Yudea itu tetap dipimpin oleh Herodes. Gitu. Jadi mereka pengikut setia Herodes, bukan pengikut setia orang-orang Yahudi. Jadi secara politis, kalau orang Farisi menunggu adalah nanti keturunan Daud yang akan menduduki tahta kerajaan Israel di dalam Israel, bangsa Israel. Sedangkan orang Herodian, mereka mengharapkan yang menduduki tahta kerajaan itu adalah dari keturunan Herodes. Jadi secara politis berbeda. Kalau tadi Saduki dan Farisi secara teologis mereka berbeda. Tapi satu hal yang mereka sepakat, yaitu adalah kebencian terhadap Yesus. Yesus hadir itu menjadi ancaman buat Farisi, Saduki, maupun Herodian. Nah, kita tahu Herodian ini adalah pendukung Herodes. Nah, siapa itu Herodes? Herodes itu adalah raja boneka yang ditempatkan oleh bangsa Romawi atau otoritas Romawi untuk memimpin orang-orang Yahudi. Herodes itu dia bukan keturunan Yahudi, dia half blood sebenarnya. Dia untuk mengambil alih, mengambil hati bangsa Yahudi pada waktu itu, dia menikahi orang Yahudi supaya menunjukkan bahwa dia ini pro-Yahudi. Tapi ternyata mereka tidak menyukai Herodes juga. Lebih lanjut untuk mengambil hati orang Yahudi, Herodes itu dia adalah orang yang membangun, memperluas bait Allah itu menjadi begitu megahnya. Itu ada terjadinya di zaman pemerintahan Herodes. Dengan harapan ketika dia melakukan itu, dia bisa mendapatkan hati dari bangsa Yahudi. Sialnya adalah bait Allah yang dibangun oleh Herodes itu diterima oleh bangsa Yahudi, tapi Herodesnya ditolak. Nah, di sisi lain para Herodian ini menikmati benefit-benefit dari pemerintahannya Herodes, maka mereka pengen supaya kalau bisa dia terus yang jadi raja. Nah, sebagai Herodes sebagai perwakilan Romawi di Yudea, artinya orang-orang yang mengikuti Herodes harus mengikuti aturan Romawi, toh teman-teman. Nah, makanya orang-orang Farisi ini ambil nih ajak orang Herodian untuk menjerat Yesus. Makanya mereka datang dan tanya pada Yesus. Kalau teman-teman kita baca tadi, dia tanya apa? Bilang, "Guru, kami tahu engkau orang yang jujur." Wah, ini mulut manis di situ. Terus dia bilang begini pertanyaannya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar? Nah, kita tahu ini pertanyaan jebakan sebenarnya. By the way, pada waktu ini ketika pembicaraan ini terjadi, kaisar yang dimaksud di sini adalah Kaisar Tiberius. Jadi sebagai informasi teman-teman, jadi di zaman Yesus lahir, ketika Yesus lahir, Kaisar Romawi yang berkuasa itu adalah Kaisar Agustus. Kita tahu ya, sudah baca kisahnya di Lukas, kaisar yang bertahta atau memimpin kekaisaran Romawi pada saat Yesus lahir adalah Kaisar Agustus. Dan ketika Yesus sudah bertumbuh dewasa, mulai melayani, dan sampai dijatuhi hukuman mati, itu dia ada di bawah kepemimpinan kaisar berikutnya, yaitu Kaisar Tiberius. Nah, pada waktu ini, ketika orang-orang Herodian ini bilang, kita boleh tidak membayar pajak kepada kaisar, pada waktu itu Romawi itu ada di bawah jajahan, Israel, Yerusalem itu ada di bawah jajahan kekaisaran Romawi, di bawah pemerintahan Tiberius ini. Dan di zaman pemerintahan Tiberius, mulai dari Agustus, Tiberius, nanti sampai pada Julius, sampai pada orang bilang Julius Caesar itu, nanti sampai pada Nero, itu Romawi itu berhasil memperluas daerah jajahannya sehingga dia menjadi superpower pada waktu itu. Itu Amerika belum ada. Jadi kekaisaran besar yang pernah ada di dunia itu dulunya sebelumnya dari timur, itu kita kenal ada kekaisaran Babilonia atau kekaisaran Babel. Terus kita tahu Babel runtuh, lahir lagi ada kekaisaran Persia. Kita tahu ada di dalamnya itu sampai ada orang-orang Yahudi yang Tuhan tetap tempatkan di dalam pemerintahan. Kekaisaran dari timur ini runtuh, terus lahirlah kekaisaran dari barat yang besar ini, yaitu kekaisaran Romawi. Semakin besar suatu daerah kerajaan atau kekaisaran, maka dia harus menempatkan pasukan-pasukannya itu ada di setiap daerah jajahan ini. Dia harus bangun daerah jajahannya, kesejahteraan daerah jajahan itu harus dibangun. Satu hal mengenai Romawi, teman-teman, yang perlu kita tahu, Romawi itu dia ketika menjajah satu daerah,
satu daerah itu belum mutlak benar-benar sampai jadi apa istilahnya belum benar-benar takluk kalau sebelum Romawi berhasil mengubah daerah itu menjadi Roma kecil. Nah ini kalau kita belajar namanya geopolitik, geostrategis, ini cara-caranya, cara-cara apa namanya smart orang-orang Romawi pada zaman itu untuk mempengaruhi dunia. Maka ketika Romawi masuk di satu daerah, bahasanya harus diganti. Mereka tidak lagi berbahasa. Makanya pada waktu itu teman-teman, ketika dari zamannya apa munculnya kekaisaran Romawi, bahasa yang dipakai itu bukan lagi orang-orang bahkan di Israel, mereka tidak lagi berbahasa Ibrani pada waktu itu. Yesus pada waktu itu ketika zaman dia lahir sampai pada dia disalibkan, orang-orang Ibrani di sana mereka tidak semua berbahasa Ibrani, mereka pakai bahasa Yunani sebagai bahasa kesatuannya di dalam kekaisaran Romawi pada waktu itu. Di mana Romawi bangun menancapkan cakarnya, budayanya diganti. Kenapa? Orang-orang nama-nama orang di sana akan diganti dengan nama-nama Romawi. Budayanya diganti, pendidikannya diganti, semua dengan sistem Romawi. Itu membutuhkan biaya banyak, teman-teman. Dan setiap serdadu-serdadu harus ditempatkan di setiap daerah jajahan. Itu butuh fulus, butuh uang. Nah, ini yang menjadi masalah, teman-teman. Uangnya didapat dari mana? Ambil dari pajak. Jadi pajak itu adalah untuk kesejahteraan, bangun sekolah, bangun kebudayaan di sana sampai dengan pembiayaan militer. Itu diambil dari pajak. Pajaknya diambil dari mana? Diambil dari daerah jajahannya itu. Nah, disinilah kenapa kalau teman-teman lihat, ini pertanyaannya jebakan karena apa? Orang-orang Herodian ini tahu masyarakat Yahudi itu kebanyakan tidak mau bayar pajak. Apalagi di dalam kalangan Yahudi itu ada namanya kaum Zelot, orang-orang Zelot. Itu adalah kaum pemberontak. Mereka tidak tolerir yang namanya pemberontak. Mereka benci yang namanya orang-orang pemungut cukai, mereka benci yang namanya orang-orang Romawi. Nah, kaum Zelot ini, kalau teman-teman nanti baca dalam sejarah, itu mereka kemana-mana tuh bawa pisau. Nah, mereka tidak segan-segan untuk menghabisi pengkhianat. Nah, kenapa mereka orang-orang Yahudi itu banyak yang tidak mau bayar pajak? Karena orang kalau kita bayar pajak kepada pemerintah sama dengan kita memperkuat orang yang menjajah kita. Sama seperti Belanda datang jajah Indonesia, tapi kita bayar pajak kepada Belanda untuk memperkuat militernya. Semakin militernya kuat, semakin kita tertindas. Makanya pada zaman itu orang-orang seperti Sakeos, orang-orang seperti Matius, si pemungut cukai yang kemudian menjadi pengikut Yesus itu mereka dibenci. Walaupun mereka orang Yahudi, mereka dibenci karena bagi orang-orang Yahudi kalian itu pengkhianat. Mereka itu pengkhianat karena mengambil uang dari orang Yahudi untuk membayar para penindas orang Yahudi. Nah, kenapa saya bilang ini pertanyaan jebakan, teman-teman? Tidak ada jawaban aman. Mereka bilang boleh tidak bayar pajak kepada kaisar. Kalau Yesus bilang iya, Yesus harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Banyak ini yang notabene tidak sepaham dengan pemerintahan Romawi. Bisa jadi orang-orang yang hadir di dalam situ ada orang-orang zelot yang tidak segan-segan untuk bunuh kalau tahu kamu pengkhianat. Jadi ini kalau orang-orang yang tidak pakai hikmat Tuhan, asal jawab itu nyawa bisa melayang di sana, teman-teman. Jadi licik benar-benar orang-orang Herodian dan Farisi ini, mereka pengen menjerat Yesus. Nah, kita lihat ya, mereka benar-benar sakit hati ketika Yesus di 2 minggu lalu kita bahas bagaimana Yesus pakai pertanyaan mereka untuk menjebak mereka kembali. Nah, hari ini mereka pakai cara yang sama untuk menjerat Yesus. Mereka pikir Yesus tidak tahu apa yang mereka mau maksudkan di sini. Pertama, tadi ya, kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, dia harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Di sisi lain, kalau Yesus bilang tidak boleh, Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, Yesus harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak, dia akan berhadapan dengan otoritas Romawi di situ. Jadi ini pertanyaan dilematis yang tidak ada posisi aman. Jawaban apapun yang diberikan ini beresiko. Entah berhadapan dengan massa orang-orang Yahudi atau berhadapan dengan massa dari militer atau otoritas Romawi. Mau dianggap sebagai pengkhianat atau mau dianggap sebagai pemberontak.
Kalau dia bilang boleh bayar pajak, dia akan dianggap pengkhianat oleh orang Yahudi. Kalau dia bilang tidak boleh bayar pajak, dia akan dianggap sebagai pemberontak terhadap otoritas Romawi. Nah, ini bagaimana Yesus menjawab ini, teman-teman. Di sini kita belajar hikmat itu penting. Tidak semua jawaban pertanyaan itu harus kita jawab saat itu juga. Jadi kita sebagai orang percaya, kita kadang-kadang harus, bukan kadang-kadang, harus selalu pakai hikmat, teman-teman. Apalagi kalau berhadapan dengan orang-orang yang licik, seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian ini. Jadi apa yang kita pelajari, teman-teman, dari sini? Yesus itu fokusnya tetap pada pelayanan dan panggilan. Dia tahu orang-orang ini hanya menjebak dia. Nah, tapi Yesus tetap bergantung pada hikmat dari Tuhan untuk menjawab orang-orang ini. Kenapa, teman-teman? Kita jangan sampai terbawa dengan desas-desis orang-orang di sekeliling kita, karena akan selalu ada orang yang tidak sepaham dengan panggilan kita. Akan ada orang yang selalu tidak sepaham dengan pelayanan kita, yang sama seperti Farisi dan juga orang-orang Herodian ini yang ingin untuk menjatuhkan kita. Orang-orang ini, teman-teman, saya tidak tahu kalau pergumulan kita masing-masing secara pribadi seperti apa ya. Tidak harus dalam pelayanan, bisa dalam pekerjaan, dalam panggilan kita akan ada orang-orang yang tidak segan-segan untuk melakukan apapun juga. Yang penting kita jangan berkembang, kita jangan bertumbuh, kita jangan istilahnya kita jangan lebih berhasil dari mereka. Bahkan sama seperti orang-orang Farisi ini, mereka tidak segan-segan merangkul musuh mereka untuk menjatuhkan kita. Ada peribahasa bilang begini, the enemy of my enemy is my friend. Musuh dari musuhku adalah sahabatku. Ini sama seperti orang orang Farisi dan Herodian ini. Musuh dari Farisi adalah Herodian, musuh dari Herodian juga adalah Yesus. Jadi mereka punya common enemy. Jadi oke, kita kerjasama yuk. Walaupun kita berbeda pandangan, tapi kita punya satu tujuan, menghabisi Mesias ini, menghabisi Yesus ini. Makanya dia bekerja sama. Jadi teman-teman, konsep persekutuan itu ada di mana-mana, teman-teman. Kita jangan berpikir bahwa konsep persekutuan itu hanya ada dalam Kristen. Persekutuan itu ada persekutuan seperti kita hari ini, persekutuan rohani. Di gereja itu juga persekutuan rohani, persekutuan orang percaya. Tapi yang namanya membangun sekutu itu bisa juga di luar sana. Orang-orang bersekutu untuk menghancurkan kita, menghancurkan pelayanan kita, atau menghancurkan rencana Tuhan bagi kita. Itu juga masuk dalam persekutuan. Pertanyaannya buat kita mau masuk di persekutuan yang mana? Nah, kita tanya pada diri kita sendiri, jangan sampai kita juga masuk dalam persekutuan-persekutuan kecil di mana kita merencanakan hal buruk buat orang lain. Jangan sampai kita ada dalam persekutuan-persekutuan tertentu yang membicarakan kejelekan orang lain. Nah, itu kembali pada kita. Apakah kita mau sama seperti orang-orang Farisi Herodian ini yang walaupun mereka bermusuhan, tapi dalam hal menghancurkan Yesus, itu mereka jadi bersekutu bersama-sama. Nah, semoga tidak ada di sini ya, teman-teman. Saya berdoa kita tidak ada yang bersekutu untuk menjatuhkan sesama menjatuhkan orang lain dalam pelayanan atau dalam kehidupan ini. Nah, di sini kita perhatikan di sini kalau ada di dalam posisi yang sama seperti Yesus. Kira-kira kita mau bilang apa nih? Jawaban apa? Karena tidak ada jawaban aman tadi ya. Tapi saya kasih satu ayat buat kita, nanti kita bahas di minggu depan, tapi kita kutip dari Markus 13 ayat 11. Nanti ketika Yesus sudah melewati istilahnya peristiwa ini sudah lewat, Yesus kasih ingat pada para murid, yang saya lewati kalian akan lewati juga. Dia bilang. Bahkan lebih susah, nanti Yesus bilang apa? Kalian akan digiring, bahkan akan diperhadapkan di pengadilan juga. Nah, di sini di Markus 13 ayat 11 Yesus bilang begini. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Di sini penting, teman-teman, kadang-kadang kita akan diperhadapkan dengan situasi sulit. Pilihan sulit seperti ini. Nah, saat-saat inilah kita benar-benar tunduk, Tuhan, tolong beri saya hikmat. Roh Kudus, tolong ambil alih. Ada saat di mana kita mau pintar bagaimanapun juga, kita tidak akan bisa memberikan jawaban yang bisa memuaskan semua orang di sini.
Nah, kita perlu hikmat dari Tuhan supaya jangan sampai kita menjebak diri atau kita terjebak dengan jerat-jerat yang seperti ini. Nah, kita lanjut di ayat 15 sampai 17. Yesus bilang apa? Dia tahu. Yesus bilang apa kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku?" Nah, ini cara Yesus jawab. Perhatikan, ini smart, teman-teman. Saya tuh paling suka kalau Yesus jawab beradu argumen atau beradu jawab dengan orang Farisi. Itu smart sekali, benar-benar dia pakai logika mereka kembali dan cara jawabnya itu penuh hikmat sehingga memberi kepuasan juga kepada orang yang menunggu jawaban dan juga memberi jawaban kepada orang yang meminta jawab, yang bertanya tadi. Yesus bilang begini, pertanyaannya kan, boleh tidak bayar pajak kepada kaisar? Yesus bilang begini, bawalah kemari 1 dinar supaya aku lihat. Lalu mereka bawa 1 dinar kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya pada mereka, perhatikan, menarik, ini smart, jawaban smart. Tadi pertanyaannya smart, ini jawaban juga lebih smart. Dia bilang begini, dia ambil koin, saya punya koin di sini. Dia bilang begini, gambar dan tulisan siapakah ini? Terus orang-orang yang hadir di situ dan para Farisi Herodian, mereka bilang begini, gambar dan tulisan kaisar. Dengan menjawab seperti itu, apa sebenarnya yang terjadi, teman-teman? Mereka mengakui bahwa ini otoritas yang berlaku di sini adalah kekaisaran Romawi. Dan dia tahu yang menggunakan uang dinar yang ada inskripsi atau pahatan wajah sang kaisar Tiberius dan juga tulisan Romawi itu dipakai bukan cuma orang-orang Romawi, dipakai juga oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan bahasa yang mereka pakai itu bukan lagi bahasa Ibrani. Mereka pakainya bahasa yang dipakai oleh orang-orang Romawi, yaitu bahasa Yunani pada waktu itu. Jadi Yesus tanya, yang kalian pakai selama ini siapa punya? Ini siapa pemuka yang di sini? Muka siapa? Tulisan siapa yang ada di sini? Mereka rame-rame jawab, bilang, itu wajah dan tulisannya kaisar. Yesus bilang, oke, selesai. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kalian berikan kepada kaisar. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Pernyataan berikut itu betul-betul tusukan yang menyakitkan buat orang-orang Farisi. Dia bilang apa? Berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Oh, ini smart, teman-teman. Karena ketika Yesus bawa 1 dinar, teman-teman, dalam perjanjian baru, kita kenal dulu uang dinar itu mata uang yang sangat sangat umum dipakai di zaman-zaman prasejarah sampai dengan zaman-zaman Masehi. Bahkan kalau kita lihat, teman-teman, mata uang kita dulu di Nusantara zaman dulu juga kita pakai mata uang dinar juga. Makanya sekarang lagi digembar-gemborkan ada beberapa orang pakar-pakar geopolitik strategis, mereka mengusahakan kalau bisa nanti ke depan Indonesia itu punya mata uang istilah semacam kripto sendiri tapi pakai disebut dengan dinar, dinar elektrik gitu. Karena dulu di Indonesia kita punya dinar Mataram. Itu yang mata uang yang dipakai di zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dulu, itu pakai dinar Mataram. Jadi ini mata uang yang familiar di zaman-zaman kerajaan prasejarah sampai dengan zaman-zaman di Yesus di Timur Tengah juga mereka sangat familiar dengan yang namanya dinar itu. Dia minta 1 dinar, bahkan 1 dinar itu, teman-teman, adalah upah paling rendah, upah buruh dalam 1 hari. Artinya bahkan orang yang paling rendah di dalam kalangan orang Yahudi pun sudah pakai uang dinar. Dengan menggunakan uang dinar yang ada wajahnya Kaisar Tiberius pada waktu itu, artinya lu mengakui bahwa otoritas yang berlaku di sini adalah otoritas Romawi. Jadi tidak ada alasan untuk menolak membayar pajak kepada kaisar karena uang yang lu pakai untuk beli makan minum setiap hari itu juga pakai uangnya Romawi. Jadi alasannya apa? Kalian harus menolak untuk bayar pajak. Karena koin dinar yang dipakai itu dicetak juga, dibuat oleh orang-orang otoritas Romawi dan dipakai secara umum di Israel pada waktu itu. Dan ini sudah hal biasa, mereka tidak pakai uangnya mereka sendiri, mereka pakai uang dinarnya orang Romawi. Jadi di sini Yesus menjawab dilema yang pertama, yaitu apa? Orang-orang Yahudi tadi tidak punya alasan ya untuk menolak bayar pajak karena untuk keperluan sehari-hari mereka pakai uangnya orang Romawi. Jadi lu mau benci tapi lu butuh gitu. Benci, atau kata orang bilang di sini, benci tapi rindu. Nah, di sini benci tapi butuh gitu. Lu usahanya mau bayar pajak kepada kaisar tapi lu pakai uangnya kaisar.
Kalau tidak mau bayar pajak, ya pakai uang sendiri dong. Jadi logikanya seperti itu ya. Jadi mereka tidak punya alasan, karena dengan menggunakan uangnya kaisar, mereka mengakui otoritasnya di sana. Jadi pada dasarnya Yesus mau bilang begini, kalian mengakui otoritas sipil dari kaisar ketika kamu menggunakan koin yang dia buat. Oleh karena itu, kalau kamu pakai koinnya, kamu pakai uangnya, maka kamu harus bayar pajak yang dia minta. Artinya gini teman-teman, jika kita memanfaatkan keuntungan, ini kalau kita aplikasikan juga ke sekarang ya teman-teman, kalau kita sadar bahwa kita memanfaatkan banyak nih, mendapatkan banyak benefit dari aturan-aturan pemerintah, kita wajib juga untuk tunduk kepada pemerintah. Jadi kita jangan jadi orang beragama yang mungkin saya pinjam istilah, yang tren sekarang, jangan jadi kadrun. Selama pemerintah itu tidak melanggar pengabdian kita kepada Tuhan, lakukan apa yang dia minta. Sederhananya Yesus mau bilang pada orang-orang pada waktu itu dan juga pada kita untuk bayar apa yang jadi tanggung jawabnya kita. Lah kita sudah pakai layanan pemerintah kok. Sama halnya dengan orang Yahudi, mereka sudah pakai layanan yang ada yang disediakan oleh pemerintah Roma kok. Karena toh itu uang-uang yang diambil pajak itu tidak semuanya lari ke militer, ada juga dipakai untuk pemberdayaan, pembangunan budaya, pembangunan infrastruktur yang ada di Yerusalem, di Israel juga, yang notabene dinikmati juga oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau kalian tahu, dia bilang, Yesus bilang, kalau kalian tahu, kalian pakai semua ini yang adalah jasa dari Kaisar Tiberius, maka berikan kepada dia apa yang jadi miliknya dia. Dan di sini Yesus kasih garis, jelas. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Tapi ingat, di atas Kaisar ada yang lebih tinggi, Raja segala Raja. Berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Nah ini menarik teman-teman, di sini penting untuk kita pahami baik-baik. Di sini ya, karena nanti kemudian kalau kita baca di dalam kisah para rasul, di dalam kisah apa namanya, bukan kisah para rasul, Roma, di dalam Roma itu Rasul Paulus mengulang ide yang sama, gagasan yang sama untuk tunduk kepada pemerintah selama aturan yang pemerintah berikan itu tidak membuat kita melanggar pengabdian kita kepada Allah. Karena pemerintah itu juga ditetapkan oleh Allah, kita harus ingat itu. Jadi di sini Yesus bilang begini, kalau kalian tahu bahwa di situ ada pahatan wajah kaisar dan uang itu kalian pakai, maka sepantasnya lah kalian membayar pajak kepada kaisar, karena itu miliknya kaisar. Ini dilemanya pertama ini terjawab. Nah, sekarang Yesus membalik dilema ini, lempar kembali kepada para Farisi ini. Dan dia bilang begini, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah ini tantangan balik dari Yesus, dan kita tahu setiap kali Yesus kalau membalik pertanyaan itu tidak akan jadi mudah. Itu pertanyaan telak kepada orang yang mengajukan pertanyaan awal tadi. Kalau kamu tahu apa yang adalah milik kaisar, sepantasnya kamu kembalikan kepada dia, benar kan? Bagaimana dengan milik Allah sekarang? Teman-teman ingat ya, mereka ini adalah orang-orang yang menentang Yesus karena Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. Ketika orang-orang lain datang untuk memuji Yesus, berteriak Hosana, Hosana, orang Farisi bilang tolong suruh mereka diam. Yesus bilang saya tidak butuh pujian manusia. Kalau orang-orang ini diam, batu-batu ini bisa berbicara. Yesus mau bilang harusnya kalian orang-orang Farisi yang lebih mengerti firman, kalian yang harusnya duluan menyembah aku. Baru akan diikuti oleh orang-orang yang kalian pimpin ini. Sekarang orang-orang yang kalian pimpin justru menjadi contoh bagi kalian. Yang harusnya kalian menyembah. Kalian tidak lakukan itu. Padahal kalian tahu penyembahan itu adalah wajib kalian berikan kepada Allah. Teman-teman ingat, ini bukan cuma buat orang Farisi, buat kita juga. Pujian, penghormatan, penyembahan, dan terlebih lagi kehidupan kita itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Wajib. Sama seperti koin tadi, dinar yang ada pahatan wajahnya kaisar, ada tulisannya kaisar di situ, wajib dikembalikan kepada kaisar. Sekarang teman-teman tahu, kita tahu apa, dan kita pertanyaannya buat kita, apakah kita sudah kembalikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah? Tidak. Ya saya tidak harus merincikan, kita masing-masing tahu.
Sebagaimana koin dinar tadi teman-teman ada wajah kaisar di situ. Demikian juga kita, teman-teman, Alkitab bilang begini, saya baca buat kita semua. Kita ini sama seperti uang dinar tadi. Kejadian 1 ayat 27 bilang begini, teman-teman. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Yesus bilang begini, kalian lihat uang dinar ada wajahnya siapa? Ada wajahnya kaisar. Kembalikan kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar. Sekarang Yesus tanya, kalian manusia diciptakan dalam gambarnya siapa? Gambar Allah. Kita semua diciptakan dalam gambar Allah. Selayaknya kehidupan kita diserahkan kembali kepada Allah. Sekarang pertanyaan berapa banyak dari kita yang sadar dengan kesadaran penuh saya diciptakan dalam rupa Allah, dalam gambar Allah, seberapa banyak dari kita sudah kembalikan hidup kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita uring-uringan? Ingat teman-teman, bukan ketika kita bicara kehidupan itu keseluruhan, bukan setengah-setengah. Saya mau kutip dari beberapa ayat buat kita, saya harap teman-teman catat baik-baik. Tadi Kejadian 1 ayat 27, Yesus bilang apa? Kaisar punya muka ada di uang, maka berikan kembali apa yang milik kaisar. Sekarang Kejadian 1 ayat 27 bilang bahwa kita diciptakan dalam rupa Allah, dalam gambar Allah. Gambar Allah ini kalau kita lihat tubuh kita, diri kita, kehidupan kita, gambar Allah ada di sini. Kembalikan kepada Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 bilang begini teman-teman, supaya kita yang tahu bahwa mungkin merasa selama ini kita memiliki hidup kita sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19 bilang begini, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu terima dari Allah, dan bahwa, catat baik-baik, garis bawahi di Alkitab, kamu, dirimu bukanlah milikmu sendiri. Jadi jangan pikir bahwa kotong pun diri badan ini kotong pun sendiri. Ini punyanya Tuhan. Dengan mengetahui kebenaran ini, kita harus tahu bagaimana merawat tubuh ini, merawat diri ini, merawat kehidupan ini. Maka bersyukurlah teman-teman yang suka pakai skincare, karena merawat tubuh yang Tuhan berikan. Teman-teman yang suka olahraga, ini peringatan juga buat kita yang tidak pernah olahraga, ini tidak merawat, ini apa yang Tuhan percayakan buat kita. Ini bukan milik kita sendiri. Ini Tuhan punya. Dan kehidupan kita, karena ada wajah Tuhan, gambar Tuhan dalam diri kita, wajib kita kembalikan kepada Tuhan. Ingat teman-teman, Markus nanti di 12 ayat 30 kita bahas nanti di bagian terakhirnya. Alkitab bilang begini, Markus penulis yang sama yang kita bahas hari ini. Markus 12 ayat 30 dia bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jangan potong-potong ayat ini kalau teman-teman kutip ya. Ada yang bilang kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatan. Salah. Dia bilang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya Tuhan minta semua. Tuhan tidak minta setengah-setengah dari kita. Dia tidak butuh yang setengah-setengah. Karena dia kasih kepada kita itu total, full. Jadi kalau saya mau bilang, kalau kita mau kasih Tuhan, total ya total. Jangan setengah-setengah. Tuhan tidak minta setengah hati. Tuhan minta sepenuh hati. Catat baik-baik. Tuhan tidak minta setengah jiwamu. Tuhan minta segenap jiwa. Tuhan tidak minta setengah akal budi. Tuhan minta segenap akal budimu. Tuhan tidak minta setengah kekuatan. Tuhan minta segenap kekuatanmu. Kenapa? Karena ini hidup kita ini ada gambarnya Tuhan di situ. Jadi kalau Tuhan minta semua, kita kasih semua. Jangan setengah-setengah dengan Tuhan. Makanya saya selalu bilang, kalau mau total dengan Tuhan, total. Mau total dalam pelayanan, total. Tuhan tidak kasih setengah-setengah, maka kita juga jangan kasih setengah-setengah. Memangnya Tuhan ini fansnya ada band, kan? Setengah hati. Walau hanya setengah hati, kau sejukkan jiwa ini. Ingat ya, Tuhan itu bukan ada band. Ya, dia minta sepenuh hati, total. Jadi teman-teman belajar dari orang kaya yang kita pernah bahas. Dia datang pada Yesus, dia bilang apa yang harus aku lakukan supaya beroleh hidup kekal.
masuk kerajaan sorga, Yesus bilang gampang. Karena dia bilang dia sudah lakukan semua. Dalam hukum Taurat, Yesus bilang ada hal yang lu belum buat. Lu pulang, jual semua hartamu, bagi kepada orang miskin, baru kembali. Di sini kita tahu ternyata dia mengikuti Yesus setengah hati, karena setengah hatinya ada di hartanya. Dan kita tahu dia menyesal, dia menangis, dia balik, kan dia tahu di harta banyak. Soalnya bisa kasih tinggal harta. Ini setengah hati, teman-teman. Kadang katong mau panggil datang ibadah, betul bisa paksa juga. Soalnya bisa paksa, karena masing-masing punya waktu ya. Bisa tahu ini datang karena menghormati beta, atau betul-betul mau ikut persekutuan, bisa tahu. Tapi beta hanya bilang, teman-teman, atau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati. Jangan dengan setengah kekuatan. Segenap kekuatan. Kalau kita bisa bersumbangsi dalam pelayanan, lewat kita punya akal budi, kemampuan berpikir, skill, kita pakai itu. Tidak selamanya teman-teman melayani Tuhan dengan suara, harus melayani jadi singer di gereja, tidak harus. Keberadaan kita seutuhnya itu pelayanan. Ingat ya, pekerjaan dan penyembahan itu datang dari satu kata, akar kata ya, Ibrani, abodah, atau yang dalam bahasa Arab yang kita serap sekarang menjadi ibadah. Itu sebenarnya kehidupan. Jadi bahasa kata ibadah dan kata penyembahan berasal dari akar kata yang sama. Kehidupan kita itu penyembahan kita loh, teman-teman. Jadi jangan pikir kita menyembah tuh hanya hari Minggu saja di gereja. Atau hari Kamis kita datang Trinity menyembah, tidak. Dari kita bangun pagi sampai kita kembali tidur, itu penyembahan kita. Pertanyaannya, kita menyembah ada Tuhan tidak? Kadang-kadang berapa kali di dalam satu hari kita pikir tentang Tuhan? Nanti kalau kita baca dalam Yesaya, kalau tidak salah, Yesaya atau di Mazmur, Tuhan itu berpikir tentang kita sepanjang waktu. Bahkan di Alkitab bilang kalau mau dibandingkan, dihitung pemikiran Tuhan tentang kita itu sama seperti pasir di laut, banyaknya. Sebanyak kali itu dia memikirkan kita. Jadi kita tuh selalu, we are constantly on his mind. Kita tuh selalu ada di dalam pikiran dan hatinya Tuhan. Tapi seringkali kita tuh tidak pikir Tuhan dalam ketemunya hidup. Saya share beberapa kali dalam Alkitab, saya bilang begini, dari mana kita tahu bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan? Kita tahu kita benar-benar mengasihi Tuhan ketika pengabdian kita, kasih kita kepada Tuhan itu benar-benar berefek, bahkan berdampak dalam setiap keputusan yang kita ambil. Ketika kita mengambil keputusan, kita tanya, kira-kira apa dampak dari keputusan ini terhadap hubungan pribadi saya dengan Tuhan? Sederhananya begini, teman-teman, kalau teman-teman yang sudah pacaran, yang sudah menikah tahu, kalau mau ambil satu keputusan, pasti akan tanya, kira-kira dampaknya apa nih? Dengan maitua, dengan baitua. Di 2015, waktu itu beta dapat tawaran pekerjaan di Surabaya, baru jadian, itu mantan. Beta pikir, aduh, kotong baru jadian, baru pas dapat tawaran pekerjaan, begini harus pindah nih. Itu kan jadi pertimbangan ya, dalam kotong mengambil keputusan. Sekarang, dalam kotong punya hubungan dengan Tuhan, jadikan pertimbangan tidak? Dalam kotong mengambil keputusan. Ketika kita mengambil keputusan, entah itu berhubungan dengan pelayanan, pekerjaan, pendidikan, pernah tanya tidak dampaknya buat hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Makanya saya bilang begini, kalau kasihmu kepada Tuhan belum berdampak pada keputusan yang kamu ambil dalam hidupmu, you don't love him enough. Kamu tidak benar-benar mengasihi dia. Jadi coba tanya, jangan sampai kita lebih memilih pilihan-pilihan itu ketimbang Tuhan. Ingat, kita dipanggil untuk mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita lanjut. Jadi belajar untuk mengembalikan sepenuhnya apa yang menjadi milik Tuhan. Yesus kasih jawaban yang telak. Kalian tahu kalau kaisar punya hak hanya karena dia punya wajah ada di sini, apalagi kalian diciptakan dalam rupa Allah, dalam gambar Allah. Sepantasnya lah kalian mengembalikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya. Dan itu adalah hal yang tidak dilakukan dan gagal dilakukan oleh orang-orang Farisi. Makanya Yesus seringkali mengecam mereka itu tidak tanggung-tanggung. Yesus bilang kalian sama seperti kuburan berlabur putih. Dan satu kata yang konsisten digunakan Yesus kepada orang Farisi adalah apa? Munafik. Itu harusnya jadi teguran keras buat kita semua yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Dan Alkitab bilang mereka, they marvel. Mereka sangat heran atau mereka sangat kagum. Mungkin terjemahan lebih tepatnya dong tahedek gitu. Kaget. Aduh, dong sudah expect bahwa Yesus akan jawab seperti ini. Jadi mereka heran, aduh, kita tetap
keceplosan, kita kebablasan juga di sini. Kecolongan, kita kecolongan juga di sini. Alkitab bilang mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang hadir dan juga orang-orang Farisi dan Herodes ini kaget dengan jawabannya Yesus pada waktu itu. Mereka heran dan mereka kagum. Tapi teman-teman, kalau cuma heran dan kagum saja ya percuma. Karena kita tahu kemudian nanti mereka, walaupun mereka kagum, mereka heran, tapi mereka tidak berubah. Jadi jangan kaget teman-teman, dan jangan terkecoh kalau kita melayani orang-orang heran, orang tepuk tangan, orang kagum dengan pelayanan kita, itu tidak menjamin perubahan dalam hidupnya. Karena bahkan orang Farisi dan Herodian ini pun kagum dengan jawabannya Yesus. Karena walaupun mereka mencoba pakai cara yang sama, mereka tetap terjebak dengan pertanyaan mereka sendiri. Nanti kita lihat kemudian bahwa orang-orang ini, walaupun mereka kagum pada jawaban Yesus, mereka memutarbalikkan fakta, mereka memutarbalikkan jawabannya Yesus itu dan menjadikan itu sebagai tuduhan untuk menyalibkan dia. Nanti kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 2, itu adalah salah satu tuduhan yang diberikan kepada Yesus. Mereka bilang pada Pilatus dan juga Herodes, dia melarang orang-orang untuk membayar pajak kepada kaisar. Nah, itu liciknya mereka ya. Jadi di depan mereka kagum, tapi di belakang mereka pakai itu sebagai tuduhan. Padahal Yesus tidak bilang tidak boleh bayar pajak. Yesus bilang bayar pajak kepada kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi miliknya, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Jadi teman-teman ingat ya, terkadang tidak semua masalah, walaupun Yesus berhasil memberikan jawaban yang memuaskan sebenarnya untuk semua pihak di sini, tapi kadang tidak semua masalah itu teman-teman, seberapa bagusnya jawaban yang kita berikan, kadang-kadang itu masih akan ada orang-orang yang memelintir kata-kata kita, pernyataan kita. Akan selalu ada orang-orang seperti itu teman-teman. Mereka akan mereka sudah melakukan ini kepada Yesus. Kita lihat orang Farisi dan Herodian melakukan ini kepada Yesus. Walaupun jawaban Yesus itu sangat smart, karena kita lihat dalam satu jawabannya Yesus ini, Allah dimuliakan, kaisar dipuaskan, orang-orang diteguhkan, dan para pengkritiknya ini dibungkam. Jadi satu kali jawab, satu kali lempar, 4 burung kena. Begitu. Jadi satu kali jawaban, 4 request ini terjawab. Itu jawaban yang pintar di situ. Nah, jadi teman-teman, ini saya akan panjang-panjang hari ini, tapi beta selalu ingin ingatkan, minta pertolongan Roh Kudus. Jangan langsung terlalu cepat dengan potong pun jawaban. Berdoa, Tuhan tolong jangan sampai beta salah jawab, Tuhan. Apalagi kalau kita bekerja di dalam area pengambilan keputusan. Mungkin kita sebagai bekerja di dalam pemerintahan mungkin, atau kita mungkin punya jabatan penting di dalam organisasi pemerintahan atau dalam perusahaan. Hati-hati dengan jawaban atau keputusan yang kita berikan, yang kita ambil. Berdoa, minta hikmat dari Roh Kudus. Apalagi jawaban yang kita berikan itu punya dampak bagi orang banyak. Minta hikmat dari Roh Kudus supaya jangan sampai kita salah bicara. Apalagi sekarang ini dengan zamannya internet, dengan zamannya media sosial, itu sangat mudah, banyak buzzer sana sini, kita omong A, orang putarnya ke B. Dan beta perhatikan banyak kali belakangan ini juga di YouTube, buzzer-buzzer dari berbagai golongan itu, ketika satu mulai bangkit, mereka angkat isu yang menjatuhkan. Nah, selalu akan ada orang-orang seperti ini, teman-teman. Bahkan di dalam pelayanan pun ada. Jangan pikir bahwa pelayanan itu terlalu suci sehingga tidak ada orang-orang seperti ini. Ada. Justru dalam hal ini kita lihat yang melakukan pada Yesus adalah orang-orang yang dalam pelayanan. Farisi-farisi ini. Orang-orang yang kalau mau saya bilang ya, dibandingkan antara Saduki, Herodian, Farisi ini mungkin masih lebih alkitabiah. Karena mereka masih percaya adanya kebangkitan, dan mereka juga menantikan Mesias. Karena kalau tadi kita lihat orang-orang Saduki itu teologinya sudah berbeda, doktrinnya sudah berbeda, sedangkan orang-orang Herodian ini sudah berbeda secara politis. Dan secara politis berbeda itu bukan cuma secara politis, tapi berbeda juga secara teologis, karena orang Farisi menantikan keturunan Daud,
untuk menjadi pemimpin, sedangkan Herodian menginginkan tahta Herodes dipimpin oleh keturunan Herodes sendiri. Gitu. Jadi ya, ini jadikan ini sebagai peringatan. Saya tidak tahu di antara kita mungkin ada yang berkecimpung dalam pengambilan kebijakan, keputusan. Selalu ingat, hati-hati dalam memberikan jawaban, berdoa, dan terlebih lagi pertanyaan yang sama yang tadi, teman-teman ingat kita semua, satu persatu yang hadir di sini, tidak ada yang tidak diciptakan di luar dari gambar Allah. Kita semua diciptakan dalam gambar Allah. Artinya wajib. Yesus bilang, kalau kau tahu apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikan itu. Kadang-kadang kita mencurangi Tuhan sendiri. Pertanyaannya, apa yang kita punya yang tidak Tuhan berikan? Adakah? Bahkan Ayub sendiri dia bilang apa? Aku datang dengan tidak membawa apa-apa. Aku akan kembali pun dengan tidak membawa apa-apa. Jadi sangat-sangat tidak tahu berterima kasih kalau kita tahu bahwa yang kita punya saat ini adalah milik Tuhan. Lalu ketika kita dapat, kita lupa Tuhan yang memberikan. Sekali lagi saya ingatkan minggu lalu, yang kita punya saat ini itu kepercayaan. Stewardship, bukan kepemilikan atau ownership. Untuk mengakhiri, beta kembali lagi ingatkan. Nasihat yang beta terima dari orang tua rohani di 2014 kemarin, dia bilang, Jack, anything you receive from God, take it as stewardship and not ownership. Terimalah semua pemberian yang Tuhan berikan itu sebagai kepercayaan dan bukan kepemilikan. Sebagai kepercayaan artinya Tuhan ambil kapan saja, so be it, it's yours, not mine. Kapan saja Tuhan suruh orang datang ambil, ambil. Kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan juga tanggung jawab kita dalam masyarakat, berikan itu. Tanggung jawab kita untuk pemerintah, berikan itu. Jadi semoga setelah ini teman-teman yang mungkin belum bayar pajak, ya ini malam ingat sudah bayar pajak. Beta juga, beta cek lagi apa yang belum bayar, nanti bayar dulu. Teman-teman, jadi kalau kita jadi orang Kristen, kita jadi orang Kristen yang taat kepada Allah, dan juga taat kepada pemerintah, yang adalah dibentuk juga atau dipilih juga oleh Allah. Ingat teman-teman, Markus 12 ayat 17, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan apa yang berikanlah kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam ini Tuhan, teguran keras yang Engkau berikan kepada kami untuk mengembalikan kehidupan kami Tuhan kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, mungkin bukan cuma kepercayaan yang kami ambil sebagai hak milik kami Tuhan, bahkan hidup kami pun seringkali kami klaim dan kami taruh nama kami di atas itu Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami sadar malam ini dan mengembalikan kepada Tuhan apa yang wajib kami berikan kepada Tuhan, karena tidak ada satupun yang kami miliki yang tidak kami terima daripada Engkau. Tolong kami Tuhan dalam pergumulan kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Biarlah firman Tuhan malam ini mengingatkan kami, dan kami minta Roh Kudus tolong kami ketika kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan atau pertanyaan-pertanyaan sulit yang menuntut jawaban yang penuh hikmat. Kami minta Roh Kudus berbicara lewat kami, dan jangan biarkan kami bergantung kepada hikmat kami sendiri, tapi biarlah kami bergantung kepada hikmat daripada Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.